Podcast ini dibawakan oleh... Duh, suara apa itu guys? Maaf ya guys, itu bukan suara duduk, tapi kayaknya cacingnya juga mau ikut ke sini deh, mau tampil. Jadi, selamat datang di podcast Cacing Miki. Nah, podcast ini membahas tentang hal-hal yang serius dengan cara yang gak serius amat sih sebenarnya. Duh, dari awal aja udah serem. Kita baru mulai tapi vibes-nya udah gak sehat. Nah, podcast hari ini kita akan bahas tentang penyakit cacingan, yang dimana kita mulai dengan kasus yang berat, faktornya, faktor resikonya, sama cara penanganannya nih guys. Ih, ini podcast kesehatan atau podcast horor? Dua-duanya kali ya, tergantung pengalaman pendengar gak sih? Iya, tapi ini kita mulai dulu nih dengan kasus yang cukup berat nih, yang udah beredar di mana-mana beritanya. Ih, langsung serius banget nih. Iya, biar kita tahu dulu seberapa penting topiknya. Nah, nanti aku bakal kasih tahu kasusnya, beritanya tuh kayak gimana ke kalian. Nah, pertama-tama kita bakal bahas salah satu penyakit cacingan yang sangat berat yang dialami oleh almarhumah Adik Raya. Nah, kalian pasti udah tahu dan penonton juga pasti udah tahu karena ini udah FYP banget di TikTok, di Instagram, di berita-berita. Nah, kasus Raya ini merupakan kasus infeksi cacing yang cukup parah, yang dimana cacingnya itu keluar dari hidung dan telinga yang keluarnya itu nggak sedikit. Jadi, kondisi ini sangat memprihatinkan sampai si Raya ini tidak tertolong. Ih, iya itu juga muncul tahu di berita aku. Aku kayak kaget banget turut berduka cita ya untuk keluarga almarhum Adik Raya. Menurut aku ini tuh bukti kalau cacingan tuh bukan hal yang bisa dianggap remeh. Karena biasanya kan kita mikir, paling cuma cacingan biasa doang. Padahal kalau itu parah banget bisa berakibat fatal tau. Nah, iya benar. Jadi, ini merupakan contoh kasus yang bukti nyata kalau misalkan kesehatan itu penting untuk dibahas. Oke, kita geser ke hal yang lebih informatif tapi fun, yaitu fun fact cacingan. Fun fact pertama, cacing itu hidupnya gratis, nyawa kos tapi nggak bayar. Oh no! Lah iya ya, kalau dia bayar kos, ya kita bisa lah ya ngasih toleransi keberadaan dia di tubuh kita. tapi dia karena gratisan dan makan jatah kita, itu namanya parasit nggak sih? Benar. Nah, coba Mute, fun fact versi kamu tentang cacingan apa? Fun fact kedua. Rianzi takut minum obat cacing karena dia takut cacing itu pulusan di jalan-jalan. Logika dari mana itu? Mau sehat, tapi kok gak mau cacingnya keluar? Tapi tenang guys, obat cacing itu nggak bikin cacing keluar sambil dada-dada, tapi udah dihancurkan di tubuh kita. Ya kalau tuh cacing dada-dada aku sih pindah negara. Ngomongin fun fact barusan, jadi pertanyaan kan, sebenarnya cacingan itu apa sih? Nah ini nih dari tadi kita ketawa tapi kita nggak tahu definisinya apa. Oke, ayo kita serius dikit. Oke, ayo kita serius. Jadi, cacingan itu merupakan infeksi dari parasit yang bisa masuk lewat makanan, tanah, ataupun tangan yang kotor. Oh, berarti kalau misalnya aku makan sambil ngupil, itu berarti aku ngundang cacing dong. Nah, betul, yoi, bener banget itu. Itu sih undangan pakai karpet merah. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang membuat orang-orang itu gampang cacingan? Selain yang hobi-hobi itu tadi. Iya, selain itu. Selain itu, faktor risikonya bisa jarang cuci tangan, terus nggak pakai sendal atau sepatu, terus apalagi ya, jajan sembarangan, Nah, ya bisa, sama bisa. air minum yang nggak bersih nggak sih? Ih, itu mah masa kecil aku. Astagfirullah, jorok banget sih Teh. Teh. Ya kan dulu, bukan sekarang. Ya Allah. Nah, pas udah kita tahu faktor resikonya, kalian gimana? Aku sih langsung refleksi hidup. Menurut aku ya, ini tuh bukan cuma soal cacing sih, tapi juga soal sanitasi. Ih, tapi dulu aku ngiranya tuh kalau misalkan cacingan itu bisa bikin kurus. Jadi aku kepikiran aja buat diet. Yang bener aja, Mut. Wah, itu mah bukan penurunan berat badan, tapi itu penurunan kualitas hidup. Nah, kalau kayak gitu, gimana ya cara mengatasinya? Kalian tahu nggak biar penonton pada tahu nih? Caranya kalian tuh harus rutin minum obat cacing tiap 6 bulan sekali. Terus jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Terus kalian pastiin air minum yang akan kalian minum itu
terjamin kualitasnya. Sama yang terakhir, pastiin kuku kalian tuh tetap bersih. Oh, kalau kuku panjang itu bahaya ya. Pantesan aku setiap makan kalau misalnya kukunya panjang kayak ada bonus rasa asing gitu. Ya itu mah bukan bonus, itu sih kontaminasi. Nah, iya betul banget. Nah, jadi gimana nih sekarang dari pembahasan kita tadi membuka wawasan kalian nggak? Jujur iya banget lagi, apalagi yang faktor risiko. Besok-besok stop jorok ya Mut, jangan mainin tanah mulu. Yo, mana ada. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, intinya cacingan itu bisa dicegah tapi jangan disepelekan teman-teman. Setuju banget, jangan tunggu cacing-cacing itu open house di tubuh kita. Terima kasih kepada penonton semua yang udah dengerin podcast Cacing Mikir. Hari ini kita nggak cuma ketawa tapi kita juga belajar. Jangan takut minum obat cacing. Takutlah kalau cacingnya minta perpanjang kontrak. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu dan terhindar dari parasit-parasit. Bye-bye!